Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada hari ini sudah hadir untuk mengikuti kegiatan rapat rutin yang nanti dilanjutkan dengan desiminasi. Sekali lagi terima kasih, dan acara pada hari ini akan saya balik itu nanti desiminasi budaya positif dari Ibu Niwayan Eva Firmayani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri Matabang. Oleh sebab itu, mohon perhatian Bapak Ibu untuk serius mengikuti acara ini, dan selanjutnya waktu saya serahkan sebelumnya kepada Ibu Eva untuk menyampaikan agenda desiminasi tersebut. Untuk waktu saya persilakan. Selamat siang. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu guru karena acara pada hari ini penyampaian materi akan segera dimulai. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita mengucapkan Pangastu Hari Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebelum memaparkan tentang budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah meluangkan kesempatan waktunya di siang hari ini. Selanjutnya, saya di sini hanyalah menjalankan tugas, yaitu dalam tuntutan sebagai CGP Angkatan ke-7. Jadi saya menyadari bahwa Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya. Jika nanti dalam penyampaian materi ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon bimbingan dan mohon petunjuknya. Saya akan memaparkan di sini beberapa tahapan yang sudah saya lalui. Yang pertama, pada modul 1.1, di sini saya sudah mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut, pada modul 1.2 saya sudah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian lanjut lagi pada modul 1.3 saya sudah mempelajari tentang prakarsa visi perubahan. Selanjutnya sekarang saya ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Seperti itu mungkin perkembangan saya selama ini. Ya setidaknya Bapak Ibu guru tahu. Nah, baiklah Bapak Ibu guru. Jadi di sini topik dari materi pada hari ini adalah budaya positif. Jadi materi ini sudah tidak asing lagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Bahkan materi ini sudah kita terapkan di sekolah kita, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Nah, ini dia mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama, dan diharapkan kebiasaan
positif ini nantinya akan membudaya dan mampu membentuk nilai-nilai karakter pada diri murid. Jadi kita di sini diusahakan untuk membentuk karakter murid seperti apa yang akan kita kehendaki. Tentunya di sini dengan menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya mengenai penerapan budaya positif, di sini tidak dapat berdiri sendiri dalam menciptakan apa yang baik, apa yang sudah baik yang ada di sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran di sini berpedoman pada tripusat pendidikan, di mana ada 3. Yang pertama ada keluarga, kemudian kedua ada sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Seperti apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu ada pada keluarga. Jadi anak itu atau murid itu mendapatkan pendidikan yang pertama itu adalah di keluarga, baik itu melalui orang tuanya ataupun melalui saudaranya atau bisa juga melalui pamannya atau bibinya. Nah, yang kita kaitkan di sini adalah keluarga. Seperti itu. Jadi di keluarga juga akan ada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan di mana penerapan pendidikan keluarga ini setiap murid antara murid yang satu dengan murid yang lain ini berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sekolah. Nah, jadi mengenai budaya positif tentang pendidikan yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, nah di sini dengan karakter yang berbeda dari murid itu sendiri, jadi kita di sini bersama-sama berupaya untuk menciptakan budaya positif yang baik di sekolah. Nah, selanjutnya di masyarakat. Nah, di masyarakat murid ini akan tentunya nantinya pasti dia terjun langsung ke masyarakat, di mana di dalam masyarakat murid itu akan dia tergantung dengan kebiasaan dan ada norma di sana, ada norma-norma atau aturan yang mengikat. Nah, jadi inilah yang menjadikan budaya yang dalam jangka waktu panjang nantinya untuk menciptakan budaya positif. Nah, selanjutnya ini filosofi, jadi saya singkat ya, KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara di sini menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti di sana yang poin terpenting itu ada kata menuntut. Berarti kita sebagai guru, kita wajib menuntut anak kita, ya menuntut, membentuk karakter, menjadikan dia memiliki budaya positif dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti itu. Nah, lanjut, kemudian membangun budaya positif di sekolah. Warga sekolah di sini perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, ya aman, nyaman, damai. Ya, strategi disiplin di sekolah juga perlu diperbaiki. Biasanya disiplin ini kita kaitkan dengan kontrol. Ya, sejauh mana nanti kita bisa mengontrol baik itu diri sendiri ataupun bisa mengontrol orang lain dan juga murid kita, seperti itu. Ya, saya lanjutkan di sini mengenai pertanyaan pemantik. Ya, atas Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Di sini yang ada pilihan yang pertama, hukuman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu kemudian yang kedua, pemberian hukuman sebagai hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini dapat mendisiplinkan seorang anak. Kemudian lanjut, yang ketiga, misalnya dengan memberi penghargaan. Nah, dengan memberikan penghargaan, apakah dapat nantinya meningkatkan disiplin atau motivasi belajar anak? Nah, di sini ada bagian-bagian dari budaya positif.
juga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, yang ketiga, ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ya, kemudian lanjut, yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima, ada di sini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, yang keenam adalah segitiga restitusi. Bagaimana cara memecahkan masalah jika siswa ada yang tidak menerapkan budaya positif seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Di sini mengenai perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, atau ilusi kontrol. Yang kedua, di sini ilusi guru dapat mengontrol muridnya. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membentuk karakter. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu. Nah, ini mengenai disiplin positif yang sering kita terapkan pada anak kita. Di sini akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid agar disiplin? Kemudian, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Selanjutnya, apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Apakah kepala sekolah yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, lanjut, apakah orang tua murid atau murid itu sendiri? Nah, itu akan menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Nah, lanjut ya. Ini makna disiplin. Nah, biasanya disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, sebenarnya kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal berbeda. Dalam belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Ingat, di sini ada tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi itu ditekankan di sini. Jadi kalau bisa, hukuman itu adalah alternatif terakhir. Jadi kalau sudah tidak bisa kita mengontrol siswa, ya maka ini adalah hukuman alternatif terakhir. Nah, lanjut. Nah, di sini ada KHD, nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka adalah syarat utamanya yaitu memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, jadi disiplin yang dimiliki dari motivasi internal, jadi bukan berasal dari motivasi eksternal. Ya, jadi kalau tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu, ya, jadi memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi seperti itu ya berdasarkan KHD. Nah, lanjut. Yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Dan Wilson menyatakan ada 3 alasan ya memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, nah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, seperti di sini kaitannya dengan nilai kebajikan. Contohnya saling menghargai atau sikap saling menghormati, saling tolong-menolong. Nah, itu yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah,
Lantas akan muncul pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan budaya positif kepada murid kita? Nah, itu akan ada tanda tanya besar dalam diri kita. Lanjut, ini langkah-langkah yang akan kita pelajari bersama, dan ini juga saya dapatkan melalui modul yang sudah di LMS. Ya, yang pertama di sini adalah mengenai keyakinan kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar di kelas, jadi kita diharapkan di sini menerapkan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat pada awal semester atau pada awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran baru juga bisa. Nah, ini keyakinan kelas ini merupakan hasil kolaborasi antara guru dan murid terkait apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari pihak guru maupun murid selama kegiatan belajar. Nah, ini nantinya dalam proses belajar dilaksanakan untuk mewujudkan kelas yang efektif dan kondusif. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah menyusun keyakinan kelas. Bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Nah, ini dia. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Maksudnya di sini jadi secara menyeluruh ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, berarti secara umum. Kita ambil contoh, misalnya yang universal melaksanakan piket, itu siswa melaksanakan piket tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi ambil saja mana poin yang terpenting, misalnya bertanggung jawab. Berarti kalau siswa pada saat piket tidak melaksanakan tugasnya, berarti tidak bertanggung jawab, seperti itu. Atau pada saat kita mengajar, nah itu ada siswa yang tidak membuat PR, misalnya, berarti siswa itu tidak bertanggung jawab, seperti itu. Oke. Nah, lanjut, yang ketiga, ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam hal positif. Selanjutnya yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya jangan terlalu banyak. Jadi di dalam kita membuat keyakinan kelas, di sini cukup misalnya 5 poin. Apa poin-poin yang terpenting yang perlu kita sepakati bersama antara guru dan siswa? Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian yang nomor 5, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi setiap murid itu diharapkan yang mampu memberikan pendapatnya. Kelas seperti apa yang mereka inginkan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau perlu direvisi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kita perlu revisi. Misalnya 1 semester mungkin ada hal yang tidak cocok, kita sesuaikan lagi di semester berikutnya, atau 3 bulannya lagi bisa diperbaharui. Nah, itu tergantung dari kesepakatan kita bersama-sama antara siswa dan guru, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pembentukan keyakinan kelas sudah saya terapkan. Ini di beberapa kelas yang sudah saya ajar. Ya, yang sudah saya ampu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh di kelas 7A. Ya, jadi setiap siswa berkontribusi dalam menerapkan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Nanti kita sebagai guru memandu mengenai kata-katanya, kemudian apa yang baik yang perlu dilakukan dalam menerapkan budaya positif, seperti itu. Nah, lanjut ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bisa saja atau keyakinan sekolah, bila mana suatu pelanggaran tentunya mengharuskan untuk terjadi. Untuk itu maka perlu meninjau ulang
tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan tersebut, ya, suatu pelanggaran pada umumnya bisa dia berbentuk hukuman. Ketika sudah dilakukan oleh murid, maka akan ada konsekuensi. Apa konsekuensi dari pelanggaran yang sudah dilakukan? Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini dia hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi karena seketika dilakukan oleh murid, jadi dikatakan tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah. Jadi berasal dari pihak tertentu saja, atau dari guru saja, atau dari satu lembaga sekolah saja. Nah, itu biasanya. Nah, jadi di sini dari pihak guru yang memberikan dan murid ini hanya menerimanya tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, seperti itu. Atau penghargaan. Ya. Penghargaan biasanya diberikan kepada siswa yang misalnya dianggap menyenangkan guru. Nah, itu misalnya. Nah, lanjut ya. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi, kalau tadi hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Nah, sedangkan konsekuensi sudah direncanakan dan ini sudah disepakati, sudah dibahas bersama murid dan sudah mendapatkan persetujuan dari murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru yang ada di sekolah dan murid. Jadi murid itu sudah mengetahui ketika dia melakukan pelanggaran, maka akan diketahui konsekuensinya apa dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian murid di sini tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Itu untuk konsekuensi. Nah, selanjutnya ini ada contoh tindakan. Misalnya kita melakukan tindakan mencatat 100 kali di dalam buku apabila ada siswa yang terlambat. Nah, kita sebagai guru, karena atas kontrol mungkin saya tidak akan terlambat lagi. Nah, seperti itulah yang ditulis oleh siswa. Kita menyuruh siswanya untuk membuat tulisan seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu guru, apakah dia termasuk ke dalam konsekuensi, apakah dia masuk ke dalam hukuman. Jadi seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua, kita berikan siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu. Lanjut. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman. Apabila ini ada seorang siswa melakukan kesalahan, dia secara tidak sengaja mencoret-coret pekerjaan temannya, kemudian diganti oleh temannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilah tindakan ini, apakah dia termasuk ke dalam konsekuensi, apakah termasuk ke dalam hukuman. Nah, itu. Nah, sekarang saya yang balik bertanya. Kalau yang poin pertama, menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itulah yang ditulis oleh murid. Apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Ya, betul. Jadi itu hukuman ya. Kedua, apa? Lari. Kita menyuruh siswanya atau muridnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, sudah pasti. Ini adalah hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, menggantikan kertas
atas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi itu dasar. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Nah, ini dia ya. Nah, kita lanjut ya mengenai penghargaan. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan yang akan kita lakukan. Itu penghargaan. Biasanya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, jika siswanya mungkin memiliki kelebihan atau keunggulan, biasanya kita secara tidak langsung pada memberikan penghargaan kepada siswa seperti itu. Nah, lanjut ke sini ya. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama, Bapak Ibu, mengenai restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dibuat dan membantu murid untuk berpikir ya tentang orang atau apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Georg von Gossen pada tahun 1996 punya. Nah, kemudian lanjut, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi tahu disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah murid itu berbuat salah. Ya. Kemudian, nah di dalam restitusi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai kebajikan itu sebenarnya ada salah satunya saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong. Nah, itu adalah jenis-jenis dari nilai kebajikan. Nah, ini dia restitusi. Nah, dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan. Misalnya dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul. Apa kerugian yang sudah kamu perbuat? Misalnya ya, diganti, bukan seperti itu sebenarnya poin dasarnya. Atau murid itu meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia buat. Karena kalau kita fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah, nah di sini akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya. Nah, lanjut, menghindari ketidaknyamanan. Semua ini, ya semua perbuatan yang dilakukan oleh murid ini bersifat eksternal. Jadi tetap yang kita harapkan, jadi murid itu berperilaku berasal menciptakan budaya positif bersumber pada motivasi internal, bersumber pada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ketika murid berbuat salah, bagaimana kita mengarahkan supaya murid itu sadar, menyadari dari diri sendiri. Jadi muncullah motivasi internal. Ya begitu. Sekarang kita lanjut pada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kadang-kadang kita sebagai penghukum, secara tidak sadar kita sudah mungkin pernah kita melakukan ini. Nah, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan baik itu hukuman fisik maupun hukuman secara verbal. Misalnya kita berkata-kata kasar secara tidak sadar, ya mungkin karena emosi atau bagaimana, bisa saja itu terucap. Nah, kemudian guru sebagai penghukum di sini
bersifat dendam dia sama gurunya. Karena bapaknya galak, atau ibunya galak, kasar sekali kata-katanya. Itu misalnya. Nah, kemudian murid juga bersifat agresif. Ya, lebih agresif dia dalam melakukan suatu tindakan. Nanti. Nah, jadi mulai dari sekarang kita kontrol diri. Ya, jadi bapak ibu bisa nantinya menempatkan posisi apakah nanti ketika melakukan suatu tindakan, apakah sebagai penghukum atau yang kedua, lanjut, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah akan bersuara lembut, lemah lembut. Ya, murid akan merasa bersalah sehingga ada perasaan pada diri murid bahwa dia telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Nah, itu kadang-kala bisa kita lakukan atau pernah kita lakukan. Nah, lanjut, kadang-kala posisi kita sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, biasanya kita ajak curhat sama muridnya. Nah, di sini hasilnya murid akan merasa senang ya dan akrab dengan kita. Ini termasuk dampak positif karena kita sudah mampu melakukan pendekatan dengan murid. Hanya saja dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Ketika suatu saat nanti gurunya akan mengecewakan, yang kemungkinan tidak dianggap teman lagi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut dulu ya. Nah, ini yang keempat. Nah, sebagai pemantau. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan dari sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, misalnya menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Nah, ini dia posisi yang kelima kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Ya, di sini respon yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai seorang guru ada dalam posisi terakhir. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk memecahkan masalah yang sudah dibuat oleh murid. Seperti itu. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian juga mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi itu. Jadi kita di sini sebagai seorang guru diharapkan kita di dalam melakukan tindakan atau mengambil tindakan kita ada di posisi manajer. Jadi dengan kita ada di posisi ini, jadi murid itu merasa sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, sadar akan kesalahannya. Muncullah niat untuk memperbaiki diri dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, lanjut ya. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada pemecahan masalah ketika ada seorang murid melakukan pelanggaran di sini ya. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama di sini adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi sudah kita misalnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika siswa melakukan pelanggaran, nah kita tanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Keyakinan yang mana mengenai pada perbuatannya tersebut. Nah, misalnya sebagai contoh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kita saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan tindakan. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita menyadarkan muridnya dengan berkata seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu kita ada di posisi menstabilkan identitas. Nah, kemudian tindakan yang ketiga di sini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya di sini kita bisa ambil, kamu tentu punya alasan
mengapa ya melakukan hal itu, seperti itu. Kemudian ada cara yang lain lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ketika siswa melakukan kesalahan, ya. Jadi ketiga komponen ini harus dilalui. Mungkin dalam hati atau dalam benaknya Bapak Ibu, apakah boleh mengambil langkah ini dua saja, misalnya dengan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas, atau langsung dari poin pertama menuju ke poin 3. Nah, itu tidak, ya, jadi tidak boleh. Jadi tetap rangkaiannya seperti ini, harus dilalui ketiga tahapan ini, langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Ya, di dalam mengambil langkah segitiga restitusi. Nah, ini hanya pengenalan kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan nantinya ini bisa diterapkan di sekolah kita, ya, mengenai budaya positif. Jadi demikian pemaparan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Pas. Oh iya, silakan Pak Dewa. Ada mic mungkin? Ada. Ya, perlu mic. Ini mic-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku pendengar menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Eva Firmayati selaku calon guru penggerak. Pertama-tama saya mengucapkan Pengasuhan Pengajar Umat Om Swastiastu. Mendengar paparan dari saudari calon guru penggerak atas nama Ibu Niwayan Eva Firmayati SPD, sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Ya, semua yang dipaparkan tadi itu adalah merupakan dasar-dasar. Kalau tidak salah kita kembali ke zaman terdahulu ketika kita menjadi calon seorang guru, tentu kita tidak lepas dari apa itu didaktik, metodik, cara mengajar, ilmu mengajar, dan metode mengajar. Nah, kemudian untuk Bapak tadi saya mendengar, jadi berdasarkan atau menurut teori Ki Hajar Dewantara dalam trisentra pendidikan, yang utamanya sekali itu adalah pendidikan berlangsung di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, tentu yang ingin saya sampaikan ke Ibu, ini mohon penjelasannya sedikit. Ketika Ibu tadi memaparkan bahwasannya pendidikan di dalam keluarga itu adalah merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Dan tentu tidak terlepas juga ada yang disebut dengan pendidikan prenatal atau prenatal education, yaitu pendidikan sebelum lahir. Mohon penjelasannya, apa itu pendidikan pertama dan utama. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kemudian saya di sini akan mencoba langsung saja menjawab pertanyaan dari pertanyaannya Pak Dewo. Apa maksud dari pendidikan yang pertama dan utama, gitu ya. Jadi kalau nanti ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu. Nah, menurut saya di sini pendidikan yang pertama, nah itu ketika anak mungkin masih dalam kandungan, dia sebenarnya sudah memiliki karakter, ya, apa yang dilakukan oleh ibunya, tindakan atau perbuatannya itu sudah membawa sifat kepada anak tersebut. Nah, kemudian terima kasih atas kesempatan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya tidak bertanya, Bu, cuma memberikan penguatan apa yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan ini kami selaku guru di sekolah
itu sudah melaksanakan kegiatan itu, tetapi mungkin ada beberapa hal kendala gitu. Contoh tentang keyakinan kelas, saya rasa semua Bapak Ibu guru sudah melakukan kesepakatan dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai, bahkan di awal tahun pelajaran. Nah, itu sudah dilakukan, namun itu belum dilaksanakan secara tertulis, belum ada fakta integritas yang dilakukan oleh guru gitu. Nah, yang kedua terkait dengan budaya positif juga ini sudah dilakukan oleh sekolah kita, terutama yang termasuk budaya positif itu adalah menyapa siswa setiap pagi, kemudian bersembahyang di halaman sekolah, menyanyikan lagi Indonesia Raya, kemudian melakukan pembersihan di kelas, itu sudah dilakukan. Nah, hanya saja tadi disampaikan oleh Ibu dan Pak Dewa itu terkait dengan guru tentang Yahya Dewanda, bahwa ini perlu didorong, artinya agar siswa itu terus diberi semangat dan guru tetap memberikan teladan dan contoh di depan kepada siswa. Tanpa itu siswa tidak akan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat positif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi terima kasih sudah Ibu sampaikan secara lugas tadi, waktunya kembalikan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru ya atas perhatiannya selama waktu ini. Jadi itu adalah yang terakhir nih dari Pak Sandro. Nah, sekarang saya akan simpulkan dari mengenai kegiatan pada hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil di sini bahwa kita di dalam melakukan atau menciptakan budaya positif, di sini perlu adanya kolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang berperan, tetap ada kolaborasi antara semua pihak ya warga sekolah. Nah, kemudian di dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru, hendaknya kita mengambil posisi sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum. Nah, kadang-kala di sini kan masih banyak tindakan-tindakan, contohnya itu kan pernah Pak Suryawan kalau nggak salah itu mobilnya dicoret-coret. Nah, itu sebagai contoh fakta kan apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru. Jadi kalau bisa kita bersama-sama menciptakan budaya positif. Ya, jadi itu mengenai materi kita pada hari ini, dan untuk waktu saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya.
Perkenalkan, nama saya Komandiana, saya dari kelas 9A. Saya bersama teman-teman tadi membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman sangat senang membuat keyakinan kelas. Dan saya dan teman-teman berharap semoga bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kuswati, guru bahasa Inggris SMP Negeri 5 Abang. Saya mengajar di kelas 8 dan 9 di SMP Negeri 5 Abang. Hari ini saya akan memberikan umpan balik desiminasi yang telah diberikan oleh Ibu Eva Firmayanti tentang budaya positif. Terima kasih buat Bu Eva tentang presentasinya, bahwa rekan-rekan sangat mendukung dan akan menerapkan budaya positif ini untuk sekolah kami. Untuk Bu Eva, tetap semangat dan sukses selalu.